Ya. Awalnya pernah sakit tapi dikuret ya. Ya, pernah kuret aja. Pernah Itu. kuret aja, Terus tapi nggak dia sakit suka, parah banget. jadi apa ya, sariawan dari awal tahun 2025 dia suka sakit gitu ya. Dari awal. Namanya sariawan. Nah, dia diobatin sembuh, kumat lagi terus gitu sampai akhirnya pas mau dia sakitnya udah sakit banget tapi dia tetap berangkat umroh. Kamu mau bareng suami ya? Umroh itu saya, almarhum, terus ya suaminya, terus ibu mertuanya sama saudara dari pihak mereka. Jadi berlima. Hubungan baik-baik aja dengan Yang hubungan ibu Marcel lihat, dengan yang ibu lihat ya begitu ya karena ibu kan belum tahu ada masalah mereka. Mungkin karena menjaga takutnya ibu tahu, jadi mereka seperti baik-baik aja. Tapi di saat umroh juga kayak masing-masing. Gitu. Suaminya malah sibuk konten-konten gitu kan. Ketika lebih banyak sama saya. masalah apa? Terakhir ibu tahu sebelum 3 hari almarhum meninggal masalah suaminya nikah lagi. Nah, Katanya udah persetujuan tak ada sama sekali, bohong. dari tahun 2022. Tidak tahu, Tika tahu mereka nikah lagi itu Agustus 2025. bulan Agustus 2025. Dan itu ibu, Itu tahunya bagaimana, Bu? ini ibunya Tika Itu juga belum tahunya tahu. mungkin bagaimana? Tahunnya katanya Tika kan curhat ke temennya, jadi Tika tahunya tuh Tika dia nikah lagi itu lihat HP-nya suaminya. Nah, dari situ Diam-diam. ya dia Oh, kepergok jaiponnya. ya, Ya. gitu. Ibu Atika sendiri sama mantan suaminya berapa tahun? 2021 dia nikah. Sampai 2022. Ya sampai sekarang. akhir ya. Bu, kamera, Bu. Sampai sekarang ini. Bu, kamera. menikah. Kamera ke tengah, Bu, ke tengah. Nah, jangan miring ke situ. Atika sendiri mungkin sudah dihianati oleh Tengah aja, Bu, ke tengah. Ya, benar bertahan. ya, selama ini kan dia nggak pernah bilang ke ibu ya karena dia nggak mau ibu banyak pikiran. Paling cerita ke adiknya, dia tuh setelah tahu Saudara. suaminya itu saudaranya ke adiknya. Hanya ibu yang nggak tahu sama sekali. Tahunya baru kemarin itu ibu almarhum meninggal. Bu, sakitnya itu Terakhir dia mau operasi ketiga juga almarhum sudah tidak mau ketemu. Jadi jadi mau operasi ketiga itu ya saya ya almarhum ngasih tahu mamanya. Tapi almarhum bilang ke mama jangan kasih tahu Mas Haris karena kita udah nggak mau ketemu. Ketemu tahun berapa, Bu? Terakhir ketemu ya waktu operasi pertama itu. Tapi Dan itu donor darah juga ya? Ya emang dia mendonorkan darahnya. Tapi kan keluarga semua juga mendonor yang pas sama darahnya. Terus teman-temannya almarhumnya, teman-teman kantornya, teman-teman adiknya pada mendonor. Jadi bukan dia aja yang jadi pendonor. Tapi sakit pun mungkin si Marcel sendiri ada kebijakan untuk merawat. Menjaga. Nggak ada sama sekali. Dia datang menjenguk aja kayaknya kalau bisa dibilang kan dia datang kan besok dia mau operasi. Malamnya tuh dia datang ke rumah sakit cuman mengambil kunci rumah yang Tika tinggalin. Terus duduk sebentar lah. Terus dia pergi pulang ke rumah yang Tika tinggalin itu. Besoknya dia datang juga siang pas operasi. Nah, Berarti hubungan Marcel dengan istri kedua ini nikah laginya tahun berapa? saya kurang tahu ya kalau itu ya. Soalnya saya nggak pernah ngurusin Ya. soal itu. Karena kita emang nggak tahu awalnya gitu ya. Ya kita mah fokusnya Kalau bertanya kenapa sih gitu. dia nggak tanggung jawab. Sementara dia keluar-keluar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum tuh berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujurnya membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang gitu. Tapi kan mungkin pihak pihak Marcel sendiri kan berkuar-kuar bahwa katanya almarhumah tahu atau apa segala macam. Ya itu kan untuk menutupi kebusukannya dia kan gitu. Ya saya punya banyak bukti kalau kita tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka. Jadi pokoknya kita tahunya bulan Agustus 2025. Masih baru ya. Nah itu kan ibu jauh ya sama Tika rumahnya, jadi kurang tahu. Tapi kalau ditanya Tika, kalau misalkan Tika mau kontrol nggak diantar mama, nggak usah katanya. 24 jam mau Ada makan. si Marcel gitu, selalu bilang gitu kan. Dia tetap Ya. mau baik-baikin. Ya, Ya kan dia baik-baik. selalu bilangnya baik-baik aja ke ibu karena dia nggak Selalu Tika pengen tuh nggak kelihatan mau. kuat di depan Nah, keluarga. Haris mungkin sebelum memutuskan operasi ada pesan apa nggak sih untuk keluarga sendiri atau apa? itu ibu karena ibu yang menunggu ya. Ibu yang 24 jam di rumah sakit. Ibu yang jagain. Waktu 3 hari dia meninggal ya
ya dia tuh minta dipeluk gitu kan ya, terus mau sampai dipijetin gitu. Terus dia itu bilangnya curhat masalah suaminya nikah lagi dan dia pengen cerai, kalau udah sembuh pengen ngurusin perceraiannya gitu. Terus setelah itu dia bilang katanya, "Ma, tolong ambilin barang-barang Tika di rumah, Tika mau di rumah mama dulu," katanya. Ya segitu. Berapa tuh Tika kamu? Ya, Sejak kapan kamu? Tika, Iya, 3 hari mau meninggal. 3 hari mau meninggal, minta diberesin barangnya. Ya, tapi kita kan nggak bisa beresin barang-barang. Berarti sampai ketemu sini Tika belum ngomong ya Bu soal kenaikan Marcel atau Ya, bilangnya cuman waktu 3 hari mau meninggal itu bilang kalau suaminya punya istri lagi. baru diomongin semuanya gitu Bu. Ya, karena Tika tuh nggak mau pernah mau cerita karena nggak mau mamanya kepikiran. Kakak sendiri sebagai adik almarhumah sendiri seperti apa sih? Baris kata sepupu Kamera bang. Saudara sepupu Ya. ya. Kamera Bang. kan Kuat apa sih yang dia? kuat aja mau udah lebih kuat paling. Tapi sejauh Baik, ini nggak ada bisa coba ngomong. komunikasi dengan Marcel nggak? Nggak ada Ada kita etikat nggak mau baik nggak harus sih, ngomong Bu? polisi duluan. Kita- Kalau ada niat baik dia Iya. kan yang harus ngomong kita. Gitu. Tapi juga pokoknya pas almarhumah meninggal katanya Ya, soalnya gini ya. Almarhum meninggal tuh pas adzan subuh. Nah, terus adiknya ini kasih tahu kalau teteh udah nggak ada. Terus dia bilang, "Ibu saya tuh lagi di Jawa Tengah." Dia bilang. Tapi dalam jangka waktu 2 jam tiba-tiba udah ada di depan rumah, mungkin nggak dari Solo ke Bandung 2 jam. Nah, otomatis keluarga pada marah kan. Nah, kenapa dia nggak ke rumah sakit aja ambil tuh jenazah istrinya, beresin administrasi gitu kan? Ternyata dia enggak. Dia semua diberesin sama bibinya, sama adik ibu, administrasi meninggalnya di almarhum. Di Sungai Yemennya di mana? Ya, Di rumah. di rumah ibu. Marcel apa di rumah Di ibu? rumah ibu. Di Kenapa nggak Bandung. di rumah? Oh, di Bandung gitu Ya, ya. kan rumah sakit juga di Bandung dirawat. Berarti Marcelnya Datang dia ada di pemakaman aja, Sama siapa? Selain ikut sama Sama istrinya. nggak ada. Dia sendiri. Dia sendiri sama krunya itu datang sama adiknya. Berarti Terus di pernikahan di pemakaman juga dia nggak sama sekali menemui ibu. oh nggak ada omongan Nggak ada. gitu. Nggak ada. Nggak ada Cuma sepatah-patah adiknya pun. yang menemui ibu sambil nangis kalau adiknya. Adiknya minta maaf nggak ada apa? Nggak ada sama sekali. berarti setelah itu emang tidak ada komunikasi lagi. Nggak ada. Terakhir komunikasi ibu kemarin karena ibu cuma menanyakan kenapa pintu rumah diganti kuncinya semua, itu aja komunikasi ibu sama dia terakhir. Kenapa Dibales. Apa katanya? Katanya Direspon untuk keamanan. Nggak tahu keamanan apa maksudnya gitu. Anggap Apa kita mungkin maling takut apa keluarga gimana? Tika ngambilin apa di situ. Itu kan rumah yang tempat Tika ya. Kalau Tika ngambil juga nggak apa-apa. Mungkin dia mau ngambilin barang Tika, maksudnya bukan ngambilin apa-apa. Dan emang udah pesannya Tika juga di mana? Emang itu rumah siapa? Ya, Rumah bersama. Kita ya, kurang tahu kayaknya kalau rumah itu. bersama ya, kalau itu saya nggak Ah. tahu. Cuman kan kalau nggak salah itu rumah udah atas nama almarhum. Sudah. Ya. Sekarang kosong rumahnya. Kosong. Mungkin ada pengen gugat nggak sih tuh apalagi kan kemarin Kita mah nggak mau ngurusin masalah itu ya. Tergantung niat baik mereka aja, biarkan aja kan ada apanya, ada tata cara itu ya, mungkin ada hukumnya gitu, harus gimana, biarkan aja lah, terserah mereka. ngelaporin kayak perampasan gitu. Oh nggak ada lah, aku mah biarin aja. Saya mah cuma mau yang haknya Tika kasihkan ke saya gitu, kayak ya barang-barang almarhum gitu aja. Cuma Diwakafkan itu soalnya. Oh, mau aja. diwakaf. Kasihannya kalau Ya, barang-barangnya kita bukan sama masalahin. situ nggak disentuh, ya paling gitu. Ya. Cuma itu aja kita mau. Tapi mungkin niatnya mau diwakafkan seperti apa? Pesan dari Tikanya itu gimana? Pesan dari kita buat siapa? Enggak, maksudnya Wakafkan itu untuk barang-barang. diwakafkan barang-barangnya emang pesan dari Katikanya atau Ya enggak kan ya, adat ya, bukan adat ya, keharusan kita kan barang almarhum ya yang udah meninggal ya kita kasihkan gitu, wakafkan. Kan lagian kan ya mungkin kalau saudara yang mau juga boleh gitu kan, siapa aja. Ya mungkin kita simpan begitu aja gitu. Tapi mungkin Ada ada nggak sih Bu, mungkin ada perlakuan yang di sosial media tuh nggak pantas gitu, mungkin si Marcel sendiri kayak bikin video Ya itu yang keluarga nggak terima itu kan almarhum udah nggak ada ya. Kenapa dia selalu mengatasnamakan almarhum? Dia katanya apa namanya tuh bersedekah atas nama almarhum. Buat apa bersedekah atas nama almarhum? Kenapa nggak waktu sakit dia obatin? Fitnah akur lah Cuma segala ya. sekarang kan bersedekah atas nama almarhum juga. Fitnah Jadi akur kita kan kesal. enggak. Terus lagi dia, Ya akur padahal ya enggak. terus bilang dia akur. Padahal nggak usah dibawa-bawa lagi. Fitnah terus dia tuh ke almarhum, kan kasihan, katanya pengen tenang almarhum, tapi dia fitnah terus gitu. Nah itu yang kita, jadi kita pengen nge-up kelakuan dia sebenarnya gitu, kalau itu semua bohong.